Supra, salah satu motor yang menduduki posisi GDM paling overpower di eranya dan sekaligus menjadi musuh bebuyutan dari pabrikan Nissan yaitu GT-R. Supra sendiri terlahir dengan DNA sport yang keren dan mempunyai fans fanatik yang terbilang banyak di seluruh dunia. Tapi walaupun begitu, pasti di sini masih ada yang bertanya-tanya dan bahkan dari dulu mungkin masih kebingungan dengan perjalanannya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas aja deh gimana sih sejarah Toyota dengan Supranya sampai dikenal sebagai GDM OP. Langsung aja kita gas dan bahas. Berawal dari pabrikan saingannya yaitu Datsun yang mengeluarkan Datsun 240Z alias Sang Fair Lady, yang dimana mengisi era mobil-mobil sport Jepang dan Amerika Utara pada waktu itu, membuat Toyota juga tergiur untuk membuat mobil kencang juga. Dan untuk memulai eranya, pada tahun 1978 Toyota mulai bergerak dengan merombak Celica generasi kedua yang menjadi lebih panjang, lebar dengan sasis A40-nya, yang dibekali dengan mesin baru 6 silinder hasil kerjasama dengan Lotus. Nah, Lotus ini hadir dengan membantu di beberapa komponen yang mirip dengan mobil buatannya yaitu Lotus Excel, dan terciptalah Celica XX atau Celica Double X. Tapi sayangnya walaupun begitu mobil ini hanya bisa beredar di pasaran domestik dan tidak untuk dipasarkan di Amerika dan juga Eropa. Yang dimana menurut kita mungkin karena namanya kurang diminati, lalu Toyota pun merubah namanya menjadi Toyota Celica Supra dan mulai dikenal di Amerika dengan sebutan Supra MK1 atau Supra generasi pertama. Lalu maju ke beberapa tahun ke depannya, Toyota juga mengeluarkan mobil Celica Supra MK2 atau mobil Supra generasi kedua alias Mark II, tepatnya di tahun 1981, yang hadir dengan membawa sasis warisan dari Celica generasi ketiga yaitu sasis A60. Perubahannya mulai terlihat di bagian headlamp yang sudah menggunakan lampu pop-up, wheelbase yang lebih panjang, yang dibekali dengan mesin 5M GE berkapasitas 2800 cc. Toyota Celica generasi kedua ini dibuat khusus untuk ajang motorsport oleh Toyota. Bahkan pada British Car Saloon Championship, pembalap bernama Win Percy mengganti mobil sebelumnya yaitu Toyota Corolla dengan Toyota Celica Supra generasi kedua ini. Dan pada tahun 1985, tepatnya di bulan Desember, Toyota mengakhiri produksi Toyota Supra A60 Mark II-nya. Karena saat itu Toyota sudah melahirkan lagi Celica generasi terbaru pada bulan Agustus tahun 1985. Maka sejak saat itu, nama Supra sudah menjadi model independen dan tidak menggunakan platform yang sama lagi dengan Celica. Lalu dari situ Celica menerapkan sistem penggerak depan atau FWD, dan Supra masih terus menyempurnakan perannya di pasar Grand Tourer dengan penggerak belakangnya itu. Bulan Februari tahun 1986, Supra generasi ketiga atau MK3 pun terlahir. Dan dari bentuk bodinya ini, kita bisa melihat bahwa Toyota sedang bersungguh-sungguh di dunia mobil sport, karena di generasi ketiga ini hadir dengan bodi yang lebih ceper dan juga lebar dari generasi sebelumnya. Supra generasi ketiga ini membawa mesin 7M GTE 3000cc turbocharger dengan tenaga 230 horsepower. Dan ternyata si generasi ketiga ini ada yang limited edition juga loh, yang hadir dengan kekuatan yang berbeda yaitu 270 horsepower. Gila nggak tuh? Dan untuk versi limited edition ini diberi nama Supra 3.0 GTE Turbo A. Sesuai dengan namanya, mobil ini dibuat oleh Toyota, dikhususkan untuk bergelut di ajang Grup A di Jepang dan pernah juga masuk di dunia rally di tahun 1988. Nah, akhirnya di tahun 1993 generasi keempat Supra MK4 pun terlahir dan pertama ditampilkan di Chicago Auto Show dengan waktu riset selama 4 tahun. Di versi ini, Supra pun melakukan banyak sekali perubahan yang membuatnya sudah tentu berbeda jauh dengan generasi-generasi sebelumnya. Kita shot dulu di bagian lampu yang hadir dengan 6 bulatan di kedua lampu depannya dan 8 bulatan di kedua lampu belakangnya. Yang dimana bulatan-bulatan ini menurut kita menjadi salah satu sisi ikonik dari Supra MK4. Nah, di generasi keempat ini, yang bikin kita tercengang adalah di bagian dashboardnya, karena dashboardnya ini hadir dengan desain yang menurut kita paling keren di zamannya karena mirip kokpit pesawat jet, dan seluruh instrumen plasternya disimpan di area sang supir. Gokil.
Riset pun dilakukan lagi pada bobotnya di mana Supra A80 ini hadir lebih ringan sampai dengan 91 kg dibandingkan generasi sebelumnya yaitu A70. Karena bahan dari part-part yang diterapkan di MK4 ini sudah menggunakan bahan-bahan yang tergolong ringan seperti kap mesin, setir, cross member, carter oil, dan gearboxnya yang berbahan aluminium. Dan pasti ada yang bertanya, "Bang, kalau masalah mesinnya gimana?" Ya, untuk mesin yang disematkannya adalah The Monster Engine 2JZ yang hadir bersama MK4, yang dimana mesin ini sudah terkenal tidak bisa diremehkan lagi soal performanya. Memang 2JZ bukan bawaan dari MK4, tapi mesin ini bawaan dari Toyota Aristo yang lahir pada tahun 1991. Nah, selama masa pembuatannya, 2JZ ternyata hadir dengan beberapa versi. Lebih tepatnya, ada 3 varian nih. Ada 2JZ GE, 2JZ FSI, dan juga 2JZ GTE. Yang tentunya setiap versi mesin ini berbeda-beda spesifikasinya. Ada dari segi material pembuatannya, tenaganya, dan juga lain-lainnya. Yang pertama, kita bahas dari 2JZ GE dulu. Mesin ini bisa dibilang sebagai mesin standar dari 2JZ nih, yang dimana hadir tanpa turbocharger dengan tenaga di 227 horsepower. Dan mobil-mobil yang memakai mesin ini adalah Toyota Altezza, AS300, Aristo, Crown Majesta, Mark II, Origin, Progress, Swarer, dan juga Supra NA alias NA. Dan yang kedua ada 2JZ FSI. Mesin ini adalah mesin yang bisa dibilang mempunyai tenaga yang sama dengan 2JZ GE di 227 horsepower. Perbedaannya, mesin ini diperuntukkan untuk mengakali efisiensi dan juga regulasi gas buang yang semakin ketat. Dan yang paling unik di versi ini yaitu transmisinya yang hadir dengan transmisi matic. Keren gak tuh? Selain tenaganya yang bisa dibilang besar, juga cocok dipakai untuk kendaraan harian. Dan terakhir yang ketiga ada 2JZ GTE. Mesin versi ketiga ini merupakan mesin dengan kedudukan tertinggi di kelasnya, karena di versi ini hadir dengan kekuatan hingga 325 horsepower dalam kondisi standar. Karakter unik dari mesin ini adalah bore dan stroke-nya yang mirip, yaitu di 86x86 mm, yang artinya tenaga dari 2JZ ini punya putaran bawah dan atas yang seimbang. Berbeda dengan kepunyaannya GTR yaitu Rebe 26 yang mempunyai bore lebih besar daripada stroke-nya yaitu di 86 mm x 73,7 mm yang memiliki karakter garang pas menginjak di putaran atas. Sampai sini pasti ada yang bakalan langsung membandingkan. Berarti 2JZ GTE paling bagus dong dari RB26. Belum tentu. Kayaknya kalau kita bahas 2JZ GTE versus RB26 gimana nih? Langsung ramein aja kolom komentar di bawah ya, biar kita bikinin videonya kalau teman-teman banyak yang tertarik. Oke, kita balik lagi ke pembahasannya. Dan sekarang kita masuk ke Supra generasi kelima. Bentar. Generasi kelima emang ada ya? Sampai-sampai karena sekian lamanya menunggu, bahkan sang engineer top secret dengan Supra emasnya yaitu Smokey Nagata merasa kesal ke pabrikan Toyota dan mengganti mesin bawahan Supra MK4-nya dulu dengan mesin lain karena Supra generasi kelima tak kunjung terlahir juga. Nah, setelah penantian yang sangat-sangat lama, akhirnya menginjak tahun 2014, Toyota mengeluarkan mobil konsep yang katanya dibilang sebagai Supra generasi kelima, yaitu Toyota FT1. Yang dimana mobil ini adalah mobil hasil kerjasama antara pabrikan Toyota dan juga BMW alias BMW. Dan akhirnya di tahun 2018, mobil hasil kerjasama antara BMW dan Toyota ini ditampilkan pada ajang Geneva Motor Show dengan nama Toyota Supra A90. Ada yang nggak kenapa BMW ikut serta di mobil ini? Alasannya karena pada waktu pembuatannya Toyota tidak mempunyai desain sasis yang mumpuni dan sporty yang bisa digunakan sebagai basis rancangan Supra generasi terbaru, terutama di bagian mesin. Toyota juga tidak punya jalur produksi untuk mesin 6 silinder yang akan menjadi Supra terbaru nanti. Dan karena itu pun akhirnya Toyota menjalin kerjasama dengan BMW atau BMW. Oke, sekarang kita bahas mengenai mobilnya ini nih. Mulai dari segi desain, mobil ini mempunyai kemiripan dengan Toyota FT1. Hanya saja, bentuknya itu agak sedikit menciut karena Supra A90 mempunyai basis yang sama dengan BMW Z4. Lalu kita masuk ke bagian dalam. Untuk di versi ini udah nggak terlalu terlihat lagi nih desain kerennya ala-ala pesawat jet. Malah mirip banget kayak desain-desain mobil mewahnya dari BMW zaman sekarang. Yang membuat kita bertanya-tanya ciri khas Supranya kemana ya? Udahlah. Dan sekarang kita membahas ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu bagian mesinnya.
Mesin yang dibawa sama si A90 ini juga masih memakai mesin bawaan dari BMW Z4 yang hadir dengan kapasitas 3000 cc inline 6 dengan tenaga di 335 horsepower. Tetapi Toyota di sini mengklaim bahwa software pengontrol mesinnya kebanyakan buatan Toyota sendiri nih, dan menjanjikan sensasi antara Z4 dengan A90 akan sangat berbeda rasanya saat dikendarai nanti. Tapi mengingat rivalnya yang sekarang sudah bisa menginjak tenaga lebih dari 500 horsepower, dari sini juga kita udah bisa menerawang kemungkinan kepamuran nama Supra akan meredup. So, gimana pendapat kalian setelah sekian lama menunggu dan alhasil diberi jawaban yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Coba lontarkan pendapat teman-teman semua di kolom komentar di bawah ya.